Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Silmia Aizah dengan NIM 1964005 akan presentasikan hasil praktikum mandiri saya dengan judul jurnal The Observation of Internal Scattering of 633 nanometer red laser light in Aceh Natural Gemstone dari mata kuliah laser dan biooptik dengan dosen pengampu Ibu Wiwi Sasmita Ningtyas. Jadi untuk isi dari laporan mandiri saya, yang pertama ada pendahuluan yang berisi rumusan masalah dan tujuan. Yang kedua ada metodologi, yaitu alat bahan dan langkah percobaan. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, yaitu berisi tentang analisis data dan pembahasannya. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu kesimpulan. Langsung saja untuk yang pertama adalah pendahuluan. Jadi untuk rumusan masalah dari praktikum mandiri yang telah saya lakukan adalah bagaimana hamburan internal sinar laser mainan merah di beberapa batu permata pacitan alami. Kemudian untuk tujuannya adalah yang pertama untuk menganalisis hamburan internal sinar laser mainan merah di beberapa batu permata pacitan alami. Selanjutnya yakni metodologi. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama yaitu laser HENE dengan panjang 650 nanometer yaitu 1 buah. Kemudian ada batu akik 1 buah, batu kali 1 buah, batu kapur 1 buah, dan batu permata sintesis itu 1 buah. Kemudian untuk metode yaitu yang pertama disiapkan alat dan bahan yang akan dilakukan, kemudian diletakkan sampel pada papan pemegang sampel. Yang ketiga, disinari sampel dengan laser mainan selama 30 detik. Yang keempat, diamati arah cahaya yang ditransmisikan, dipantulkan dan tersebar secara internal. Dan yang kelima yaitu diulangi langkah 1-4 pada setiap sampel. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada batu kali, ketika sinar laser menembus blok batu permata mentah, sinar tersebut mengalami dua proses, yaitu hamburan internal ke dalam batuan dan transmisi keluar dari batuan. Jika hamburan berat terjadi pada balok di dalam batu permata, intensitas yang ditransmisikan akan kecil. Hal ini terjadi pada material dengan tingkat pembesaran tubuh, di mana granularitas material menyebabkan beberapa cahaya yang tersebar di dalam material. Batuan bagian ketika disinari dengan baik pada struktur lapisan dalam dari batu kapur. Selanjutnya untuk batu kapur sendiri yaitu ketika sinar laser menembus blok batu permata mentah, sinar tersebut akan mengalami dua proses, yaitu hamburan internal dalam batuan dan transmisi keluar dari batuan. Jika hamburan berat terjadi pada balok di dalam batu permata, intensitas yang ditransmisikan akan kecil. Kemudian untuk batu akik yaitu material anod lebih tembus cahaya, di mana cahaya tersebut tersebar keluar dari dalam material. Ketika sinar laser yang sangat terarah memasuki sampel, maka beberapa dipantulkan oleh permukaan dan sebagian besar tersebar secara internal dan keluar dari material dari segala arah. Ini membuat sampel bersinar seperti sampel masuk kristal kalsit. Dalam hal ini, kristal kalsit dapat terhidrasi. Ini menyebabkan fenomena hamburan cahaya dalam sampel. Sifat rombohedral kalsit kristalin menyebabkan pantulan cahaya keluar di permukaan. Oleh karena itu, lebih sedikit cahaya yang ditransmisikan dan lebih banyak cahaya yang dipantulkan kembali dalam material. Selanjutnya yaitu batu permata sintesis. Pantulan balik dari sampel batu polikristalin. Sampel batu yang dipoles memungkinkan lebih banyak cahaya untuk menembus ke dalam, dan ketika bekas mengenai butiran polikristalin di dalamnya, setiap butir menghasilkan pantulan sesuai dengan orientasi optiknya. Karena sumber laser sangat terarah, cahaya yang dipantulkan masih dipertahankan arahnya. Oleh karena itu, sampel ini menghasilkan beberapa sinar yang dipantulkan sesuai dengan arah kristal dan daerah strut oleh sinar laser. Refleksi ganda dari satu sampel dapat
meningkatkan nilai estetika, dan kami berharap untuk para pembuat batu permata dapat menggunakan fenomena ini karena hal ini dapat meningkatkan nilai batu permata di pasaran. Jadi untuk pembahasannya, berdasarkan rujukan jurnal yang berjudul The Observation of Internal Scheduling of 633 nanometer red laser in light in Aceh Natural Gemstone menunjukkan bahwa para pengrajin batu akik di Aceh masih menggunakan cahaya LED putih untuk mengetahui atau menangkap warna batu sehingga para pengrajin harus memotong batu tersebut. Hal ini dapat merusak garis alami sehingga dapat mengurangi nilai estetika suatu batu. Pemeriksaan batu permata di bawah penerangan sinar laser mengungkapkan lebih banyak informasi tentang karakteristik fisik batu permata. Sinar intensitas tinggi tersebar dengan mudah oleh kotoran atau cacat di dalam material. Oleh karena itu, struktur lapisan internal yang tipis dan merupakan hasil dari aktivitas geologi selama ribuan dan bahkan jutaan tahun dapat dengan mudah terlihat oleh sumber laser. Beberapa ketidakmurnian juga dapat membentuk gambaran yang terlihat seperti tangan atau orang yang sedang berdoa dapat diamati dengan lebih mudah. Sampel batu akik yang memiliki bentuk tersebut dihargai lebih tinggi di pasaran. Jadi, selanjutnya yaitu penutup. Sinar laser mengungkapkan struktur berlapis dalam dan kotoran terlokalisasi pada batu akik. Bentuk kristal dalam sampel batu akik juga terungkap melalui pantulan balik dari batas kristal di dalam bahan curah. Informasi ini dapat meningkatkan nilai estetika dan keindahan batu permata poles di pasar batu permata. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.